Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam acara Wayang dan Dakwah, sebuah ruang dialog yang mempertemukan kesenian dan perbincangan dalam tinjauan wacana-wacana budaya dan agama. Hari ini kita akan berbincang dengan tamu-tamu kita yang pertama. Beliau adalah Wakil Ketua Lembaga Dakwah PBNU yang terhormat Kiai Haji Dr. Fuad Thohari, MA. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Wayang dan Dakwah. Ya. Iya, sama-sama. Bagus. Tamu kita yang kedua, beliau adalah anggota Dewan Pengawas LPP TVRI, Bapak M. Kabul Budiono. Apa kabar, Bapak? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih telah hadir di Wayang dan Dakwah, Bapak. Terima kasih. Tamu kita yang ketiga, yang memayungi dalang-dalang di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Pedalangan Indonesia, Ketua Umum Pepadi Pusat, Bapak Haji Kondang Sutrisno. Apa kabar, Bapak? Selamat datang. Ya, alhamdulillah sehat. Terima kasih telah datang di Wayang dan Dakwah untuk kesekian kali. Iya, Mas. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, mari terlebih dulu kita saksikan sebuah sajian istimewa, Pakliran Padat Ni Woro Mustiko Siwi dalam lakon Sri Kandi Meguru Manah dengan iringan Karawitan Wani Tombok. Ni Woro Mustiko Siwi, Sri Kandi Meguru Manah. Selamat menyaksikan.
yo putar 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 putar. Putar putar putar. Rinangkul kinempit hempit duh sang ratnaning pawana Yai tak adepane dhewe wong Paranggu Barjo tobat mboten mekaten Kakang Mas leresuan kula nedya minta pitulung nanging boten sarana paduka magut suraning triya. Banjur karepmu piye Yayi? Duh Kakang Mas, kula mangertos paduka pepethinganing satriya ingreh ulah jemparing. Pramila mugi wonten keparing galih Srikandhi Suwita Puruhita kadadosna cantrik paduka. Ancasing manah kula saged lebda mengulah keplasing warastra wekasan dados piandel mbebetengi praja Kakang Mas. Yayi, teka ngelok-eloki temen tekadmu dene darbe duwe gagasan kaya mangkono. Yayi, mula mara gage diadani gegladen mundhak kasilep lakune wanci Yai. Tobat sendika ngestaken dawuh Kakang Mas.
Tiruku kanthi laku lekase lawan kas kang nyantosani lan gantalan wanci Dewi para Srikandhi Sembada ngrasok ngelmu aji jaya wijayan peparingi sang guru sasat ora beda guru lawan murid padha wasis lan setine. Sira wis tak anggep buntas necep kawruh. Mula pigunakna kagunanira kinarya memayu hayuning bawana. Nuwun inggih Kakang Mas, pangestu paduka anyebua Srikandhi saged mestuti dawuhing guru. Saka bungae ngrasaku siadi tak paring piandel Kyai Bramastra sarana pamunah satru Moraka. Nuwun inggih, maturaken ing panuwun miwah nyuwun tambahing pangestu Kakang Mas. Yo, muga kalih sing sampe kala sembada kang sinedya Yai. Ya mung aling-aling kembene wong wadon. Srikandhi, Srikandhi. Yen kowe ora mangkot, kowe ora mangkal. Mestine prajamu ora bakal nemu ribet kang kaya mangkene. Jaya Sudarga, Jungkung Martya wong Deksura. Pancala durung rubuh. Jer Srikandhi sing jejeg ateke wah maitok kruyuk kabotan pincung kowe paret ing oleh nangemasi kelakon tak lepasi jemparing tencung keret nyawamu kowe.
Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah. Baru saja kita saksikan sebuah penampilan yang luar biasa, padat dan bernas oleh dalang yang saya rasa masih amat sangat muda, Nyi Woro Mustiko Siwi. Saya akan langsung bertanya pada Dek Woro ini. Saya panggil Dek, rasa-rasanya memang usianya di bawah saya. Halo Dek Woro. Halo Pak De. Loh kok Pak De ya? Ini rasanya tua banget kalau Pak De itu. Dek Woro ini, ya maaf, ini kalau boleh dibagi, usia berapa sekarang? Saya 18 mau ke 19. 18 mau ke 19. Cerita yang dikisahkan tadi tentang Sri Kandi, tentang peran perempuan yang merasa terpanggil bukan saja ketika menuntut ilmu, tapi juga ketika harus memiliki kewajiban untuk bela negara. Betul. Nah,
Apakah itu yang mau diungkapkan? Terus di Woro sendiri kira-kira dalam usia sekarang, kalau kita bilang analoginya Sri Kandi, sampai tahapan mana ini? Waduh, kalau di Woro mungkin apa ya, on the way jadi Sri Kandi. On the way mungkin. jadi Sri Karena Kandi. Gini, kalau aku ngelihat dari Sri Kandi kan dia ini ya, maksudnya menuntut ilmu untuk menyelesaikan masalah, Ya, menyelesaikan ya. masalahnya dia di negaranya gitu. Nah, mungkin saat ini Woro juga sedang melakukan itu karena di masa pandemi yang seperti ini mungkin relate-nya adalah ketika mungkin sekarang ketika biasanya dulu Woro bisa pentas-pentas yang live, mungkin sekarang harus virtual, terus harus segala macam harus dikerjakan dari rumah. Ya. Mau nggak mau kan harus belajar ilmu baru tuh, belajar untuk home recording, belajar untuk apa namanya kayak pentas virtual dari rumah dan segala Ya, macam. ya. Belajar Teknologinya, hal baru ya. untuk menyelesaikan masalah biar Woro tetap bisa produktif nih di rumah walaupun Ya, di ya. rumah aja gitu. Oke, Dan sebagainya. saya pikir tadi itu Jungkung Mardeo itu memang literally verbal itu cowok gitu. Ternyata yang namanya Jungkung Mardeo adalah tantangan-tantangan masa pandemi itu. Ya terima kasih Dek Woro. Clear ya. Oke. Pak Kondang, ini anggota. Artinya ini ada dalam naungan Pepadi dan ada potensi masih muda seperti ini dan kebetulan juga Dalang Putri. Ya. Yang sesuatu yang juga bukan tidak ada tapi jarang. Seperti apa Pepadi dalam hal ini? Dalam hal potensi dan kemudian bagaimana peranan Dalang Putri ini? Yang tampil kali ini memang juga jebolan festival Persatuan Pedalangan Indonesia tingkat nasional. Jadi nggak salah kalau dia tampil, kita lihat perkembangan dia adalah seperti ini gitu. Jadi ya memang kita wajib bersyukur gitu ya bahwa Pepadi punya dalang wanita yang hebat, juga timnya juga semua dari wanita semua, dan ini dari semua dari Solo yang atas nama Wanita Tombok gitu ya. Ini memang sangat luar biasa dan momen ini juga pas gitu ya dengan bulan April, juga ada Hari Kartini di situ. Jadi dan tampilnya memang sudah sangat masuk lah, artinya bahwa ada dalangnya wanita yang diambil lakon, ceritanya pun juga cerita yang memang dipertebal dalam arti Sri Kandi ini kan ya memang tokoh wanita ya, yang kita lihat bahwa Sri Kandi begitu kalau kita masukkan ke dalam cerita kali ini bahwa dia ingin memperjuangkan bahwa dia menjadi memang bentengnya negara gitu, melihat ada musuh ya, dia tidak akan diam bahwa dia kepingin menunjukkan bahwa dia juga bisa menyelesaikan masalah kenegaraan, gitu ya, khususnya pertahanan. Nah, makanya di sini ada namanya Sri Kandi belajar tadi itu ya. Belajar ya mana? Ya bagaimana, dan ini dikaitkan dengan dalangnya memang masih tarafnya juga masih taraf belajar. Ini dibilang tadi on the way katanya kan ke sana kan. Selain belajar manah, meguru manah, mestinya ya Sri Kandi meguru masak juga gitu. Ya, dari situ memang mulai muncullah bumbu-bumbu umur 18. Nah, di situ kelihatan bahwa memang ini kan tidak disambungkan aja ceritanya gitu ya, mumpung hanya sampai di situ. Tapi di situ sudah ya sebenarnya ada lah, nantinya memang ada kaitannya ke sana. Memang proses, dalam arti masih dalam proses. Tapi ya saya sendiri bangga lah bahwa apa hasil juga festival begitu kita lihat perkembangannya 4 tahun yang lalu, sekarang ya semakin bagus lah. Betul, gitu, betul. Artinya memang ada efek positif yang jelas berkembang di lapangan seperti itu. Betul. Saya ke Pak Kabul di dunia kesenian seperti itu. Lalu kalau kita menyimak, tentu mungkin sejarah dan lalu perubahan zaman, tapi tetap ini soal perempuan, tantangan perempuan di masa lalu, contoh-contoh, lalu ya tentu perempuan di masa sekarang. Petanya seperti apa menurut Pak Kabul? Atau apa yang perlu kita pelajari mungkin dari hal-hal yang sudah ada di masa lalu? Baik, Mas Nanang. Pertama tentu TVRI sebagai lembaga penyiar publik merasa sangat senang karena dapat bersama dengan Pepadi, Mas Kondang, menyelenggarakan kegiatan seperti ini.
Dan memang karena kaitannya dengan Hari Kartini 21 April sangat bangga sekali karena kita dapat menampilkan para wanita yang bergerak di bidang kesenian. Nah, yang kedua yang membuat kita senang yang terkait dengan pertanyaan Mas Nanang adalah bahwa hari ini sepertinya kita melihat sosok Kartini muda di zaman sekarang ini. Ya. Jadi kalau Kartini muda waktu mulai bergerak menjadi pendidik itu sekitar 18 tahun, kayaknya kalau kita lihat sosoknya Woro ini juga sedang 18 tahun. Dalam usia itu, maka di era yang sekarang ini ketika situasi sosial sudah berubah, jauh keadaannya dibandingkan keadaan Ibu Kartini dulu, maka kita melihat masih ada harapan bahwa ada sosok-sosok muda seperti Woro dan juga yang lainnya yang ada di sini, yang mampu tampil menampilkan diri, eksistensi, dan kemudian memberikan sesuatu bagi masyarakat dan bangsa. Ya. Peran serta, peran ya, khususnya di partisipasi. bidang kebudayaan. Karena kan sekarang kan susah. Dalam situasi sekarang, ketika anak-anak sosial Woro mungkin sudah tidak tertarik dalam hal kaitan seni budaya nasional, masih ada orang-orang seperti Woro yang kemudian membangkitkan harapan kita bahwa kita ini ke depan perlu mempunyai orang-orang seperti Woro yang sadar terhadap perkembangan sekarang ini, masuk ke dalam era digital, teknologi, kemajuan, tapi mampu tetap menempatkan dirinya sebagai wanita perempuan Indonesia yang kemudian mampu dan dapat mengeksplorasi kapasitas dirinya untuk kepentingan yang sesungguhnya skopnya nasional, ialah memelihara khasanah budaya nasional yang sebagian mungkin sudah dilupakan oleh remaja. Dan ini saya kira malam hari ini dalam acara Wayang dan Dakwah kita kembali mengingat sosok Kartini, tapi juga mendapatkan harapan bahwa ada sosok Kartini muda di Indonesia, termasuk Woro dan juga mungkin yang lain yang bergerak di bidang lain yang tetap dalam posisi sebagai wanita Indonesia yang punya visi ke depan yang baik di dalam kaitan tantangan situasi sekarang ini. Ya. Terima kasih Pak Kabul. Jadi kalau bisa saya saringkan sedikit semacam bahwa kita telah punya akarnya, maka bagaimana berkembang tanpa meninggalkan akar itu. Ini istilah yang baik dari Mas Nanang. Saya menyarikan dari Pak Kabul yang baru saja sampaikan. Pak Kiai pasti akan saya minta untuk tuntunan dari agama seperti apa, karena contoh-contoh seperti ini saya yakin ada riwayat, ada ini. Karena kita harus jeda sejenak, jangan kemana-mana, obrolan kita akan makin menarik tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah, masih bersatu dengan kita Yai Fuad Tohari, Pak Kabul Budiono, dan Haji Gondang Sutrisno, dan tentu Niworo Mustiko Siwi dan teman-teman dari Karawitan Wani Tombo. Kita lanjutkan perbincangan. Ada yang terputus tadi berkaitan dengan bagaimana peran perempuan, lalu sempat Pak Kabul menyinggung Ibu kita Kartini. Tentu saya akan ke Yai Fuad. Dalam tuntunan atau mungkin dalam riwayat seperti apa, tentu ada contoh-contoh yang bisa kita pelajari dari. Iya, saya kira ajaran kita agama Islam itu sangat mendorong agar perempuan itu menjadi perempuan yang maju. Dan kita bersyukur di Indonesia itu ada serikandi-serikandi yang mendobrak kebekuan. Selama ini perempuan dipingit, nikah jodohnya dipilih bapaknya. Ada sosok serikandi muda yang namanya Raden Ajeng Kartini. Kartini ini kebetulan keponakannya Bupati Demak, Aryo Hadiningrat. Pas Pak Bupati Demak ngaji sama Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari sama Mbah Ahmad Dahlan, itu pendiri NU dan Muhammadiyah. Itu Kartini ikut nguping dan tertarik. Selesai Pak Bupati ngaji, Kartini menemui Kiai Soleh Darat. Kiai, gimana hukumnya menyembunyikan ilmu? Kiai Soleh Darat kaget dulu. Kok kamu nanya gitu, maksudnya apa?
Begini Kiai, kalau selama ini banyak bapak-bapak membiarkan anak gadisnya dipingit, tidak disuruh belajar, itu sebabnya karena banyak bapak yang nggak mengerti Al-Quran. Saya baru saja belajar tafsir dari Pak Kiai. Bisa nggak Pak Kiai membuat tafsir dalam bahasa Jawa sehingga bapak itu paham Al-Quran? Dan saya yakin kalau bapak paham Al-Quran, pasti anak-anak gadisnya tidak akan dipingit, tidak akan dipaksa dijodohkan dengan laki-laki pilihannya, tapi pasti bapak itu pengen anaknya menjadi maju. Begitu Kiai Saudara ditodong begitu, akhirnya mikir tapi sebagai tanda sayang kepada Kartini. Nah, situasi ketika itu Belanda nggak membolehkan Al-Quran diterjemahkan, termasuk bahasa Indonesia. Tapi Kiai Saudara karena dapat inspirasi dari Kartini yang lahir tahun 1879, meninggal tahun 1104, umurnya hanya 25 tahun. Akhirnya Kiai Saudara mendobrak kebijakan Belanda, dan untuk menutupi proyek besar menafsirkan Al-Quran yang nanti dinamai Faidul Quran, Faidul Rahman fi Tafsiril Quran, Kiai Saudara ngakali menafsirkan Quran pakai bahasa Jawa tapi ditulis pakai huruf Arab yang dinamakan aksara pegon. Ditulis tanpa harokat itu ya. Tanpa harokat ya, pakai huruf Arab. Setelah tafsir Faidul Rahman ini ditulis, ternyata Kartini tidak lama kemudian dipaksa nikah dengan Bupati Rembang, namanya Jayodiningrat. Ya namanya anak gadis patuh, dan Kiai Saudara tadi luar dugaan ternyata ngasih kado Kartini pas nikah tafsir Quran berbahasa Jawa yang dinamakan Faidul Rahman. Ini Kartini sebagai hadiah saya Kiai Saudara kepada kamu. Nah, Kartini itu berkali-kali buka kitab tafsir ini sampai terkesima ketika ketemu ayat nomor 257 surat Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah lah yang menjadi pelindung orang-orang beriman yang mengeluarkan dari sisi gelap kekufuran masuk ke sisi terang, yakni cahaya iman. Yang kemudian ayat ini nanti menginspirasi Armin Pane mengkliping tulisan-tulisan Kartini yang dikirim ke Belanda ke teman-temannya. Buku itu kemudian dikasih judul Habis gelap, Terbitlah Terang. Oh, sejarahnya jadi, seperti itu. Asalnya inspirasinya dari ayat surat Al-Baqarah ayat nomor 257 tadi. Nah, sekali lagi Kartini itu banyak melakukan pendobrakan, termasuk mengkritik para bapak yang membiarkan putri-putrinya bodoh itu akibat nggak paham Al-Quran. Maka dengan tafsir berbahasa Jawa yang ditulis Kiai Saudara, harapannya nanti bapak-bapak itu pinter, ngerti isinya Al-Quran. Setelah itu anak gadisnya tidak lagi dipingit, disuruh belajar biar pinter, biar bisa menjadi Sri Kandi, termasuk siap menghadapi berbagai gejolak zaman pada saat hidup Kartini tadi. Jadi seperti itu Mas Danang. Ya, ini sebenarnya ini terang benderang, betul-betul yang habis gelap terbitlah terang tadi. Sekarang kalau saya melihat kemudian realita di lapangan bahwa kondisi orang tua yang dalam tanda petik kadang-kadang memaksa, memilihkan tujuan, memilihkan cita-cita, memilihkan jodoh. Sampai sekarang kan memang itu masih ada. masih terjadi. Dalam konteks tantangan sekarang, jadi kira-kira apa? Apakah tafsir Quran ini perlu juga kemudian selalu disiarkan? Atau dari konteks budaya seperti apa? Atau bagaimana Pak Kabul? Saya ke budaya dulu sebelum ke Yai. Iya. Ini mestinya Mas Kondang ini. Ya nanti aplikasinya ke wayang Pak Kondang. Ya sesungguhnya memang kan Al-Quran itu kan rahmatan lil alamin ya Pak ya. Jadi berlaku sepanjang masa. Sesuai dengan barangkali, mohon maaf kalau konteks sosial masyarakatnya, walaupun tentu harus sesuai dengan acuan dasarnya. Nah sebagai contoh misalnya ketika sekarang ini anak-anak kita itu sudah begitu leluasa, misalnya ya, seperti Woro misalnya, mendapatkan sesuatu itu tidak dari bapaknya, dari ibunya, gurunya, tetapi dari ini. Oh, yang sering disebut ini sebagai setan hitam, karena warnanya hitam. Dia bisa kemudian isinya macam-macam.
kalau disebut setan hitam karena apa? Karena di dalamnya itu bisanya macam-macam. Nah, tugasnya orang tua menurut pandangan saya dalam perspektif budaya, kita harus mampu menyadarkan anak-anak kita itu untuk dapat kemudian tetap belajar agama, belajar di sekolah, tetapi kemudian memahami konteks-konteks kekinian, termasuk misalnya kemajuan digitalisasi, karena semuanya ada di sini. Iya. Nah, kalau kita tidak bisa mengarahkan misalnya untuk anak-anak kita agar memilih yang baik, atau memilah-milah berita yang kurang baik, Betul. tapi yang penting seneng rame. Nah, ini yang kan, dan dalam konteks itulah memang kemudian anak-anak tuh punya semacam kebebasan untuk menanyakan sesuatu kepada orang tua, kebebasan untuk menyampaikan pilihan-pilihan. Iya. Tetapi walau demikian kan tentu harus kita orang tua mengarahkannya seperti itu ya, jangan sampai lepas kendali. Iya. Sebagai contoh misalnya Woro sebagai dalang muda dalam anak-anak gitu, dia memahami di musim pandemi ini sekarang, dia tidak menyerah, tapi justru menggunakan alat-alat seperti ini untuk kemudian mengekspresikan dirinya dalam bentuk wayang virtual, bikin produksi segala macam. Nah, ini artinya itulah yang kemudian muncul di dalam masyarakat bahwa anak-anak kita kalau diarahkan dengan baik, dia kemudian dapat kemudian memilih pilihan yang baik atas pantauan orang tua, ya mungkin mbahnya atau ibunya ya. Sehingga dia bisa memilih sesuatu yang baik untuk kepentingan dirinya dan juga untuk kebaikan. Ojo malah keliru dalan. Nah, itu. Artinya sebagai orang tua, karena ini hal baru, mau tidak mau juga harus belajar tentang kemajuan teknologi ini supaya bisa ngawal anak-anak, Pak ya. Jangan sampai ketinggalan. Nggak boleh gaptek jadi. Termasuk kalau untuk nonton wayang, nonton segala macam kan tidak harus nongkrong di depan TV banyak lama gitu ya, tapi sudah ada di sini semua. Karena itu tentu penyelenggara media pun harus berpikir seperti itu. Iya. Orang tua juga berpikir, nggak bisa maksa anak, kamu nonton ya, kayak kamu baca buku, tapi karena semuanya harus disesuaikan dengan konteks zamannya. Saya kira itulah yang juga digali oleh Kartini agar kemudian generasi berikutnya itu memahami berbagai tantangan yang muncul di dalam eranya nantinya gitu. Bahwa ruang dan tantangannya selalu berkembang, tapi semangatnya harus dipertahankan. Semangat Kartini itu semangat untuk beradaptasi. Terima kasih Pak Kabul, ini luar biasa. Kita makin menjurus sebelum ke Pak Gondang dan Pak Yai. Kita mesti jeda sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah. Kita hampir sampai di penghujung acara, tapi kita masih punya sedikit waktu. Mungkin saya ke Pak Gondang, agak singkat Pak Gondang, tentang bagaimana kemudian peran-peran dalang wanita ke depan, karena hubungannya dengan lakon juga seperti itu tadi, pembicaraan kita juga seperti itu. Silakan. Jadi begini Mas Nana, melihat bahwa perkembangan pedalangan wanita juga cukup menggembirakan. Karena juga festival belum lama ini juga juaranya pun juga wanita juga. Nah, saya berharap bahwa kepada anak-anak saya seniman-seniman ini melihat perkembangan teknologi sekarang ini. Kalau kita tidak mau menerima perkembangan teknologi atau tidak mau belajar, ya udah ketinggalan kita. Nah, makanya wayang tunut zaman kelakon ya seperti ini yang dituntut, bahwa ini zamannya memang seperti ini. Ya harus bisa mengikuti perkembangan itu. Kalau tidak, lewat kita. Artinya apa? Contohnya ya sekarang ini kita dengan situasi COVID, apa yang kita tempuh? Ya secara virtual masih bisa berkreasi. Nah di sini Mas gitu. Terus beradaptasi dan terus mengembangkan diri, terus belajar berarti. Betul. Ya. Pak Kabul, secara umum di masyarakat, perempuan di masyarakat apa yang kemudian ya bisa kita jadikan rujukan sesungguhnya?
malam hari ini poinnya adalah bagi saya pribadi ada dua. Yang pertama, Pepadi bersama TVRI akhirnya dapat mengembalikan posisi bahwa wayang itu nggak cuma tontonan, tapi tuntunan sesuai dengan yang dilakukan oleh para sunan, gitu. Nah, itu yang pertama. Salah satu tuntunannya itu yaitu tadi bahwa ternyata malam hari ini kita dari Pak Kiai mengetahui bahwa Kartini ini kan selama ini perspektif pemikiran kita itu kan ke barat-baratan, karena kan ada apa namanya Nona Abendanon seperti itu. Padahal sesungguhnya Kartini sesuai dengan Pak Kiai tadi, dia adalah sosok yang memang sangat mencintai Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran dan kemudian melaksanakannya seperti itu ya. Nah, ini yang menurut saya tontonannya Mbak Woro, tuntunannya dialog kita seperti ini, salah satunya memahami bahwa memang Kartini itu sangat memahami Al-Quran, bahkan berani kritik bapaknya seperti itu. Nah, itu salah satunya. Pak Yai untuk kemudian menggarisbawahi ini semua dari sisi tuntunan. Saya kira generasi milenial itu perlu belajar banyak dari Raden Ajeng Kartini. Ya. Jadi Raden Ajeng Kartini itu priyayi Jawa, menghormati apa yang menjadi tradisi orang Jawa, bangga sebagai orang Jawa, tapi di sisi lain dia bisa mensejajarkan diri dengan bangsawan Eropa sampai surat-suratan, korespondeni. Nah, tidak berhenti di situ. Ternyata Kartini itu juga sosok yang sangat religius, sampai serius belajar tafsir Al-Quran, bahkan yang menginspirasi Kiai Saleh Darat akhirnya nulis tafsir Al-Quran berbahasa Jawa pertama kali di Nusantara. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa, karena Kartini akhirnya kita diperkenalkan dengan tafsir berbahasa Jawa yang ditulis dengan Arab Pegon. Dan tidak berhenti di situ saja, Kartini itu belajarnya serius, paham betul tafsir Al-Quran itu, sampai kemudian berani ngeritik para bapak. Tuh kalau masih banyak yang ribut bapak, itu berarti bapak gak paham Quran. Tuh kalau ada bapak membiarkan putrinya bodoh, nggak sekolah, itu pasti juga nggak paham Quran. Karena ada dalilnya, ada ayatnya. Ada ayatnya ada. Dan Kartini itu dapat guru ulama besar, Kiai Saleh Darat. Ini merupakan yang mengkader calon pemimpin bangsa. Ada Kiai Ahmad Dahlan, ada Kiai Mbah Hasyim Asy'ari, itu dua-duanya muridnya Kiai Saleh Darat. Termasuk salah satunya Raden Ajeng Kartini yang selama ini diposisikan sebagai wanita bangsawan cenderung ke barat-baratan. Padahal dia menghargai tradisi Jawa, bangga sebagai priyayi Jawa. Pada saat yang sama tidak mau ketinggalan biar menjadi wanita pinter, kawan-kawannya gadis-gadis Belanda. Tapi di sisi lain aspek religiusitasnya ini juga dikembangkan melalui kajian tafsir Al-Quran gurunya ulama besar yang bernama Kiai Saleh Darat. Dan Mas Nanang, akhirnya kita bisa mendapatkan yang seperti ini karena memang seorang dalang melakonkan wayang Sri Kandi. Esensi wayang dan dakwah itu seperti itu, ada wayang, lalu dibahas masuk ke seperti itu. Ada riwayat-riwayat, ada tuntunan yang sebenarnya seperti semacam sama dan bisa dijadikan rujukan. Sehingga tontonan-tontonan ini diharapkan bisa menginspirasi sesuai kontekstual dengan ruang waktu sekarang, seperti itu. Yai Fuad, terima kasih sekali telah hadir di Wayang dan Dakwah. Pak Budiono, alhamdulillah Pak kita Udang, kita ketemu. Iya, mudah-mudahan nanti ketemu di lain waktu. Pemirsa, satu hal yang saya syarikan bahwa ruang waktu boleh berkembang, yang tidak boleh dihentikan adalah belajar dan terus belajar. Artinya orang selalu harus menjadi orang-orang yang terdidik. Tapi kata Albert Einstein, pendidikan adalah yang tersisa setelah pelajaran diberikan. Jadi tergantung yang menerima pelajaran itu kemudian. Pemirsa, sebelum kita akhiri, akan kita saksikan lebih dulu penampilan Nyi Woro Mustiko Siwi dalam lakon Sri Kandi Meguru Manah. Kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mari kita saksikan sebagai penutup dengan diiringi oleh karawitan Wani Tombok Nyi Woro Mustiko Siwi dalam Sri Kandi Meguru Manah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
rajamu Kuko dan Sri Kandi.